Oke baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Nah, anak-anak, kali ini kita masih mempelajari materi tema 7 subtema yang ketiga untuk muatan ilmu pengetahuan sosial. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada pembelajaran kali ini kita akan kembali mendalami mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial seperti yang telah kita bahas di subtema 1, subtema kedua, maupun di tema-tema sebelumnya atau di semester-semester 1, karena pada pembelajaran kali ini kita akan mendalami lagi apa yang kita pernah pelajari yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pada prinsipnya pada pembelajaran ini anak-anak nanti diharapkan mampu memahami atau menjelaskan arti penting keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Baik, anak-anak semuanya, sebelum Pak Didi menjelaskan apa yang telah anak-anak simak di sini, Pak Didi perlu mengulangi kembali apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, pada prinsipnya di dalam kegiatan ekonomi itu, masyarakat melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi tadi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah yang menjadi alasan dasar kenapa di Indonesia banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat kita pelajari dalam berbagai bidang. Biasanya atau pada umumnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu disesuaikan dengan kondisi alamnya. Ya, disesuaikan dengan kondisi alamnya atau juga disesuaikan dengan keadaan geografisnya. Misalnya nanti kegiatan masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di daerah pegunungan, dataran rendah, tepi pantai, atau bahkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah perkotaan. Nah, bidang ekonomi atau bidang kegiatan ekonomi tersebut apa saja bisa kita simak di sini. Misalnya, ada pertanian dan perkebunan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, atau di daerah pantai. Kemudian, yang kedua, peternakan dan perikanan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan daerah pantai. Nah, di sini Pak Didi mau membatasi peternakan biasanya di daerah dataran tinggi dan dataran rendah, sedangkan perikanan kebanyakan itu lebih banyak dilakukan di daerah dataran rendah. Begitu juga dengan sebelumnya pertanian dan perkebunan. Jadi ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tersebut. Nah, bentuk-bentuk pertanian dilakukan oleh penduduk itu meliputi misalnya berladang atau bertegalan atau bersawah atau mengolah perkebunan, misalnya perkebunan teh, perkebunan cengkeh, perkebunan kelapa, dan lain sebagainya. Kemudian ada kehutanan. Nah, ini kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Hasil apa yang diperoleh dari hutan? Misalnya ada kayu, ada rotan, ada damar, getah perca misalnya, atau getah agatis. Nah, hasil-hasil hutan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, untuk kebutuhan perabotan rumah tangga, industri, dan lain sebagainya. Kemudian, bidang ekonomi lainnya ada kegiatan pertambangan, ada kegiatan industri, dan juga ada kegiatan perdagangan serta jasa. Pertambangan, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan. Misalnya ada tambang minyak bumi, batu bara, atau bahkan sekarang sering kita temukan misalnya ada tambang pasir. Nah, kalau anak-anak sering bepergian ke daerah Muntilan, di beberapa titik sungai, di sana ada banyak sekali pertambangan. Tambang apa yang kita temui di sana? Ada tambang pasir misalnya. Kemudian yang kedua ada industri.
Ini kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya ada industri kain, industri kulit, atau ada industri rumahan, misalnya industri tahu atau industri tempe misalnya. Kemudian yang ketiga ada perdagangan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Nah, di dalam kegiatan perdagangan ini, mereka atau para pedagang, pelaku kegiatan ekonominya ini disebut pedagang. Para pedagang ini itu mereka membeli barang dengan harga yang semurah mungkin, kemudian menjual kembali barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada jasa. Nah, kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Bidang kegiatan ekonomi di bidang jasa ini apa saja? Misalnya ada guru, ada dokter, polisi, hakim, misalnya itu kegiatan-kegiatan ekonomi di bidang jasa. Baik, anak-anak semuanya, kita bisa memperhatikan gambar-gambar kegiatan ekonomi yang ada di sini. Nah, ada 4 gambar yang coba pada ditampilkan. Ada perdagangan, ada pasar di sana. Para pedagang menjual hasil-hasil pertanian dan harapan mereka dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua, ada guru. Guru memberikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa dengan harapan siswa dapat memahami apa yang mereka pelajari. Kemudian ada industri. Nah, pada gambar ketiga di sana ada perindustrian untuk mengolah barang atau sumber daya alam dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang siap digunakan. Lalu pada gambar yang keempat seperti tadi yang pada dikatakan ada pertambangan. Di sini misalnya para penambang mereka menambang pasir dan pasir tersebut kemudian dijual yang kemudian akan digunakan untuk aktivitas konstruksi atau membangun bangunan. Nah, ini adalah 4 contoh gambar aktivitas ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, baik anak-anak semuanya, sebagai catatan tambahan di sini Pak Dedi mau menyampaikan bahwa keragaman ekonomi adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi di dalam masyarakat yang berbeda-beda atau beragam. Nah, itulah yang kita sebut sebagai keragaman ekonomi. Ingat, keragaman ekonomi berbeda dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi. Kalau aktivitas atau kegiatan ekonomi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita hidup di negara yang memiliki beragam aktivitas ekonomi. Nah, dari situ ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Misalnya lapangan pekerjaan akan semakin luas, kebutuhan akan barang tambahan dan jasa semakin terpenuhi, harga barang yang diberikan akan lebih murah, dapat memberi ilmu pengetahuan juga kepada orang lain yang belum mengerti. Kemudian juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Nah, tadi juga Pak Dedi sudah menjelaskan ada pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Itu merupakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang non-agraris. Ingat, ini aktivitas-aktivitas ekonomi yang non-agraris. Lalu aktivitas-aktivitas ekonomi yang agraris itu seperti apa? Misalnya tadi ada pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Itu aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan agraris. Baik anak-anak semuanya, pada dikira sampai di sini untuk penjelasan kita kali ini berkaitan dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Maka sebagai latihan di sini Pak Dedi menyajikan ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi. Kedua, sebutkan aktivitas-aktivitas ekonomi yang terdapat di Indonesia. Lalu jelaskan apa yang dimaksudkan dengan peternakan. Sebutkan jenis-jenisnya beserta contohnya. Lalu yang keempat, negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Silakan berikan penjelasannya.
Lalu yang kelima, setelah menyimak penjelasan tadi, sebutkan aktivitas ekonomi non-agraris. Tulis jawaban kalian di buku, kemudian lampirkan di classroom berupa foto agar dievaluasi oleh Pak Didi. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Tuhan memberkati.